Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sri Putri dengan NPM 2024 1450 0371. Nama saya Isoleh Putri 2024 1450372. Pendahuluan latar belakang masalah pemikiran politik Islam dipengaruhi dan oleh dinamika global dan lokal melalui tiga ideologi besar dan pan-Islamisme, nasionalisme, dan pan-Aswaja-Hadiyanisme. Pan-Islamisme yang dipelopori Jamaluddin Al-Asghani pada abad ke-19 menyerukan persatuan umat Islam melawan dominasi Barat, tetapi menghadap tentang agama, tradisi Islam, dan kepentingan nasionalisme muncul sebagai respon terhadap kolonialisme, mengutamakan identitas kebangsaan dan Indonesia, menggabungkan nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Pas-Aswaja nasionalisme yang dikembangkan NU menyimbangkan ajaran Islam dan semangat nasionalisme, menjaga persatuan umat Islam sambil menghormati pluralitas bangsa dan budaya. Pertama itu ada nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang mengutamakan kesatuan dan identitas suatu bangsa dan segala kepentingan lainnya. Bangsa atau negara menjadi pusat kesetiaan individu dan merasa terkait oleh budaya, bahasa, sejarah, dan wilayah yang sama. Nasionalisme pertama kali muncul di Eropa pada akhir abad ke-18 sebagai reaksi terhadap dominanis asing dan penindas politik. Dalam konteks ini, nasionalisme menjadi alat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, seperti yang telah terlihat dalam Revolusi Prancis dan pergerakan kemerdekaan di berbagai negara Eropa. Nasionalisme juga mempengaruhi kebangkitan kesadaran nasional negara jajahan yang menurut kemerdekaan dan penjajahan Barat. Di Indonesia misalnya, kemerdekaan nasionalisme dimulai dengan berdirinya organisasi secara Budi Utomo pada tahun 1908 yang menjadi cikal bakal pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua itu pan-Islamisme. Gerakan pan-Islamisme adalah sebuah gerakan yang menjadi semua umat Islam di dunia agar bersatu, melupakan warna kulit, etnis, bangsa, dan budaya. Pada dasarnya, ajaran ini adalah ajaran dasar Islam yang telah dikumandangkan ketika awal Nabi Muhammad SAW mengajak memeluk agama ini ke bangsa Arab, dan sebelum Islam terpecah-pecah dan saling berselisihan di antara suku-suku, kemudian disatukan oleh ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mahmud Nasir 2005 titik 105 sampai 106. Pan-Aswaja Nahdliyanisme. Ahlussunnah wal Jannah atau Aswaja adalah orang-orang yang memiliki metode berpikir beragama yang mencukupi semua aspek kehidupan yang berlandasan atas dasar moderasi, menjaga keseimbangan dan toleransi
Toleransi dari segi ini prinsip dasar yang menjadi ciri khas paham Asya wajah adalah tawasud dan tawazud, tawadul dan tasyahuh, moderat, keseimbangan dan netral serta Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penelitian dan pembahasannya. Jadi, yang pertama itu ada perkembangan pan-islamisme dalam pemikiran politik Islam. Jadi, pan-islamisme ini lahir sebagai respon terhadap fragmentasi politik umat Islam akibat kolonialisme. Tokohnya itu seperti Jamaluddin Al-Afghani yang menyerukan penyatuan umat Islam secara global untuk melawan penjajahan dan dominasi Barat. Namun, penerapan ide pan-islamisme ini sering terkendala oleh keberagaman tradisional lokal, perbedaan kepentingan politik negara-negara Islam, dan juga tantangan dari ideologi nasionalisme di Indonesia. Pengaruh pan-islamisme itu juga sering muncul melalui interaksi dengan Timur Tengah, terutama melalui jamaah haji dan pendidikan Islam di Mekah dan Madinah. Gerakan ini mewarnai pergerakan Islam seperti Syarikat Islam yang memadukan semangat keagamaan dengan perjuangan nasional. Terus yang kedua itu ada pengaruh nasionalisme dalam konteks dunia Islam. Jadi nasionalisme itu sebagai ideologi politik memberikan dampak signifikan terhadap perjuangan kemerdekaan di negara-negara mayoritas Muslim. Di Indonesia, nasionalisme berfungsi sebagai alat pemersatu melawan penjajahan. Gerakan nasionalisme ini yang dipelopori oleh organisasi seperti Budi Utomo dan Syarikat Islam memadukan nilai-nilai Islam dan budaya lokal untuk menciptakan identitas kebangsaan. Nasionalisme dalam dunia Islam sering dipandang bertentangan dengan pan-islamisme karena fokusnya pada loyalitas kepada bangsa dibandingkan umat secara global. Namun, di Indonesia, nasionalisme dan Islam ini mampu bersinergi melalui konsep Pancasila dan visi Islam rahmatul lil alamin. Jadi, yang ketiga itu ada kontribusi pan-aswaja nahdiyalisme. Jadi, pan-aswaja nahdiyalisme ini yang dikembangkan oleh Nadaul Ulama yang menawarkan pendekatan yang berbeda dengan prinsip tasawuf yaitu moderat, tawazun yaitu seimbang, tasawuf yang itu toleransi, dan ta'adul yaitu keadilan. NU juga memperkuat peran agama dalam membangun harmoni sosial tanpa mengorbankan nilai-nilai kebangsaan. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulannya. Yang pertama ada kesimpulan dari nasionalisme. Jadi nasionalisme ini menekankan kesetiaan pada bangsa dan negara menjadi kekuatan pendorong dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentuk identitas nasional. Dalam konteks Indonesia, nasionalisme ini menjadi elemen utama dalam integrasi budaya dan agama yang beragam. Jadi kesimpulan yang kedua itu ada pan-islamisme. Jadi pan-islamisme ini menyerukan persatuan umat Islam di seluruh dunia dengan fokus melawan penjajahan dan dominasi asing. Meskipun menghadapi tantangan fragmentasi internal di dunia Islam, ide ini tetap relevan sebagai upaya membangun solidaritas antara umat Islam. Nah, yang ketiga itu ada kesimpulan dari pan-aswaja nahdiyalisme. Jadi, pan-aswaja nahdiyalisme ini mengintegrasikan ajaran Islam yang moderat dengan nilai-nilai kebangsaan, menciptakan harmoni antara agama dan negara, dan pendekatan ini menekankan pentingnya toleransi, keseimbangan, dan keadilan dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.